Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi pembahasan kelas 11 dari semester pertama di kelas 11 yang akan saya jelaskan berikut ini. Pahami ya dengan seksama. Universalisme, partikularisme, dan eksklusivisme kelompok. Universalisme adalah mementingkan kepentingan bersama, kepentingan publik, di mana universal ini mencakup kelompok yang lebih mengatasnamakan kepentingan bersama, kepentingan umum dibandingkan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya. Sehingga universalisme ini harus dibangun karena tidak mengkotak-kotakan kelompok-kelompok lainnya ataupun kelompok-kelompok yang bisa memecah belahkan suatu masyarakat. Kemudian partikularisme. Partikularisme di sini adalah pengkotak-kotakan di mana terbentuk kelompok-kelompok kecil yang memiliki kebijakan ataupun kekuasaan ataupun memiliki syarat untuk masuk dalam kelompok ini, dan terbentuklah kelompok eksklusivisme. Terbentuk kembali, mereka mengunci ataupun tidak memperbolehkan kelompok kecil lainnya masuk di dalam kelompok mereka sendiri, karena kelompok ini lebih mementingkan eksklusivisme ataupun kepentingan dan tidak mau berbaur dengan masyarakat lainnya walaupun pada bagian partikularisme. Partikularisme anggotanya lebih banyak daripada eksklusivisme. Eksklusivisme ini lebih eksklusif, lebih banyak aturan-aturan yang dipakai untuk masuk dalam kelompok-kelompok tersebut. Sehingga partikularisme dan eksklusivisme ini dapat menimbulkan masalah karena tidak berbaur dengan kelompok lainnya. Kemudian partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan kelompok. Seperti tadi dikatakan bahwa partikularisme itu adalah mengutamakan kelompoknya sendiri di atas kelompok-kelompok lainnya. Jadi di sini mereka lebih mengutamakan kelompok sendiri dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah menyebabkan disintegrasi atau perpecahan, primordialisme, egois kelompok, dan terabaikannya kepentingan publik, di mana kelompok partikularisme ini akan menyebabkan berbagai macam konflik sosial yang tidak diketahui seperti apa nanti ketika tidak ditangani masalah konflik tersebut. Terbentuk karena suatu kelompok lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan umum. Terlihat ya, di mana masyarakat di sini membentuk kelompok-kelompok kecil ataupun mereka lebih mengutamakan kelompok-kelompoknya sendiri dibandingkan kelompok-kelompok orang lain. Biasanya kelompok ini lebih dominan sendiri. Munculnya partikularisme kelompok akibat adanya perbedaan. Apa itu partikularisme kelompok? Adalah memahami, mementingkan diri sendiri, lebih subjektivitasnya lebih tinggi, tidak sejalan dengan nilai dan norma sosial, karena memilih menerapkan kriteria sendiri dalam bertindak. Di sini mereka tidak mementingkan musyawarah, mereka tidak mementingkan pendapat orang lain,
tetapi lebih mementingkan pendapat kelompoknya dibandingkan dengan orang lain. Sebab kelompok-kelompok partikularisme ini menjadi bagian-bagian pemicu konflik. Seperti yang terjadi di Indonesia, banyak sekali kelompok-kelompok yang berdiri sendiri mementingkan kelompoknya dengan berbagai cara untuk mengedepankan kelompoknya sendiri dan mengabaikan kelompok orang lainnya. Perbedaan yang terjadi antara partikularisme dengan universalisme adalah jika universalisme tadi akan mementingkan kelompok-kelompok bersama ataupun kepentingan bersama, lebih mementingkan kepentingan-kepentingan masyarakat umum dibandingkan kelompok-kelompok masyarakat lainnya seperti di partikularisme. Partikularisme ini akan berdampak pada disintegrasi, akan memecahkan integrasi yang telah dibangun, terutama di dalam menghargai, di dalam menjaga kerukunan-kerukunan, harmonisasi dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian contoh sikap partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. Nepotisme jelas, paham yang mengutamakan kepentingan kerabat. Misalnya, lebih mementingkan satu marga dengannya, satu bangsa dengannya, satu daerah dengannya untuk kepentingan atau untuk suatu pekerjaan tertentu. Kemudian separatisme, pemahaman yang bertujuan memisahkan diri dari daerah tempat tinggalnya. Dalam arti separatisme ini adalah bagian-bagian yang tidak mau berbaur dengan tetangganya ataupun tidak mau berbaur dengan daerah sekitarnya. Mereka memiliki gap-gap tertentu. Mereka memiliki daerah kekuasaan tertentu yang daerah lainnya tidak boleh menguasai daerah tersebut. Kemudian terlihat sikapnya yaitu rasisme. Jelas pemahaman yang menganggap rendah perbedaan dengan ciri fisik kelompok tertentu, rasis. Lebih mengedepankan warna kulitnya sendiri. Warna kulit orang lain jika berbeda dengannya, dia akan mengolok-olok, dia akan menyingkirkan, dia akan memisahkan diri dari kelompok tersebut. Maka dari itu, sikap partikularisme yang terbentuk dalam kelompok sosial ini akan menyebabkan banyaknya diskriminasi, berkembangnya masalah sosial, kekerasan, sampai menghilangkan nyawa seseorang dan mengakibatkan disintegrasi secara keseluruhan. Demikianlah pembahasan dari sikap partikularisme, dari universalisme dan eksklusivisme. Eksklusivisme ini adalah bagian kecil dari partikularisme, memiliki ciri khas yang lebih unik untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok partikularisme. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya dan dengan tema yang berbeda. Terima kasih.